Hai guys, saat ini kamu mendengarkan podcast dari remoteworker.id. Pahami mindset bekerja dari rumah, upgrade skillmu, dan mulai rintis karir remote workmu. Bersama-sama kita akan jadikan Indonesia sebagai provider nomor 1 remote worker di dunia. Be part of the history. Kebetulan saya lagi nonton filmnya Amazon Prime The Boys tentang superhero anti-hero gitu deh. Jadi tentang pahlawan super yang sebenarnya mereka nggak super. Ya sebenarnya mereka bukan kebaikan. Mereka hanya dijadikan tool oleh perusahaan untuk mendominasi dunia gitu deh. Oke. Jadi kemudian ada tokoh-tokoh anti-hero-nya itu yaitu superhero tapi sebenarnya dia jahat. Itu namanya Homelander. Ada kata-kata dia yang bagus banget yang saya baru simak dan buat saya wah menarik nih karena memang sejalan dengan yang saya pikirkan, yaitu saat dia akan dipecat oleh perusahaannya namanya Ford, jawabannya Homelander tuh gini, you see, companies they come and go, but talent is forever. Yaitu konteksnya ya, kalau kamu saat ini sedang bekerja di suatu perusahaan, jangan pernah kamu membayangkan atau meletakkan kesetiaanmu itu kepada perusahaan sehingga kamu mengorbankan dirimu sendiri dan keluarga. Kenapa? Karena kamu dari sudut pandang perusahaan adalah sesuatu yang bisa tergantikan aja. Dan kamu juga harus memandang perusahaan seperti itu. Kamu harus memandang perusahaan sebagai sesuatu yang bisa kamu gantikan aja. Oke. Kalau kamu merasa ada suatu offer yang bagus, ya resign aja, nggak usah mikir aku udah bekerja di sini aku sudah dibimbing dari nol, kemudian aku sudah bekerja di perusahaan ini bertahun-tahun, perusahaan sudah banyak memberikan aku manfaat, aku sebagian setia sampai aku pensiun. Jangan pernah seperti itu. Kalau misalnya saat ini kamu di hire di suatu perusahaan, katakanlah gajimu 10 juta, itu sekitar $3 ya, kurang lebih seperti itulah. Kemudian kamu dapat offer yang 2 kali lipatnya, ya resign aja. Kenapa? Karena bagimu perusahaan itu sesuatu yang bisa digantikan. Dari sudut pandang perusahaan, kamu juga sesuatu yang bisa digantikan. Maka akan bisa mencari employee lain. Oke. Kenapa saya perlu menyampaikan seperti ini? Karena banyak sekali saya ada pengalaman melihat seseorang yang untuk perusahaannya bekerja sampai habis-habisan, sampai ninggalin banyak hal yang seharusnya bisa dipakai untuk keluarganya, dan itu nggak menarik banget. Kenapa? Kalau kamu sakit, perusahaannya sekedar ngasih ke BPJS aja, sekedar mengasih kamu perawatan. Setelah itu kamu sakit terus ya sudah selesai. Tapi yang menanggung semua itu adalah keluargamu kan, badanmu dan keluargamu. Jadi jangan sampai kamu misalnya banting tulang untuk perusahaan, kemudian mengorbankan kesehatanmu sampai lembur-lembur, banyak ya kejadian sampai nauzubillah, yaitu sampai mati di kantor karena stroke, stres dan sebagainya, demi untuk memenuhi atau kesetiaan pada perusahaan. Jangan pernah. Begitu kamu stroke, yang nanti capek siapa? Anak istrimu. Begitu kamu mengalami suatu hal yang buruk, yang menanggung itu adalah kamu dan anak istrimu, keluargamu, bukan perusahaan. Perusahaan memandang kamu sebagai aset aja, karena aset kamu selama-lamanya bisa tergantikan. Nah teman-teman, jadi kamu juga harus tahu perusahaan itu punya sesuatu yang disebut dengan HRD atau personalia. Personalia akan selalu bisa membuat kata-kata manis untuk suatu hal yang sebenarnya adalah ingin kamu bekerja selama-lamanya di perusahaan itu dengan gaji yang serendah-rendahnya. Karena apa? Untuk menghemat kos seperti itu. Jadi misalnya kamu dengan kata-kata bagus di suatu perusahaan, misalnya kamu bekerja di suatu perusahaan atau institusi atau yayasan, kemudian kamu dikasihin kata-kata indah, yaitu pekerjaan itu adalah ibadah, yaitu bersyukurlah dengan apa yang sudah kamu diberikan oleh perusahaan kepadamu,
karena sisanya nanti akan dibayar oleh yang maha kuasa, misalnya seperti itu. Ada banyak lah, misalnya saya dengar kata-kata kalau kita bekerja di suatu kantor, kemudian kantor itu menggaji kita kecil, tapi kita bekerja sungguh-sungguhnya, maka ketahuilah bahwasanya kita nanti akan diberikan oleh yang kuasa sesuatu yang lebih baik daripada itu. Itu mah kata-kata HRD, jangan diikutin. Jangan kamu langsung, oh iya deh kalau gitu aku mau aja kerja di sini, yang penting ini aku niatkan sebagai ibadah. Jangan. Itu kata-kata HRD kan senang-senang aja kamu mau digaji-gaji kecil, ya kan. Saya tuh di sini benar senang banget sampai kamu misalnya punya semangat untuk bekerja sendiri. Dalam konteks ini kerja dari rumah ke perusahaan luar negeri. Nah, nanti pun misalnya kamu sudah kerja di perusahaan luar negeri, kesetiaanmu itu bukan sama perusahaan itu, kesetiaanmu pada dirimu sendiri. Begitu kamu sudah punya kemampuan untuk membangun perusahaanmu sendiri, atau bisa menemukan celah untuk bekerja di perusahaan yang lebih besar gajinya, ya tinggalkan aja proses gajimu yang sekarang. Kemudian kamu pasti seperti ini. Oh, masa kau nyuruh kita untuk apa ya? Jadi apa ya? Tupai lompat, yaitu tidak pernah bekerja lama di suatu perusahaan. Iya, harus seperti itu, kecuali ada kecualian nih. Kecuali perusahaan yang kamu kerjakan sekarang itu benar-benar sesuai dengan passionmu. Tapi selama-lamanya passion nggak boleh sampai mengorbankan kesehatan diri dan keluarga ya. Misalnya saya tahu banget ada teman-teman yang punya passion sebagai guru, kemudian benar-benar meniatkan itu sebagai ibadah, mengajar anak dengan gaji kecil tetap semangat. Itu perfect. Saya rasa itu perfect, tapi saya nggak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena bagi saya kalau sesuatu itu sudah menghabiskan effort, resource dan waktu saya yang sangat berharga, maka kompensasinya harus benar-benar sesuai dengan permintaan dan tidak ada grudge apa ya, dongkol di hati itu nggak boleh ditutupi yang kata-kata nanti akan diganti dengan yang maha kuasa. Nggak boleh seperti itu, karena harus benar-benar profesional. Oke, ini mungkin yang podcast saya yang ini mungkin akan kontroversial, yaitu di mana letak loyalitas. Oke, tapi karena konsep saya loyalitas adalah pada diri sendiri dan keluarga, bukan pada perusahaan. Oke, sekali lagi kalau kalian mau nonton nanti ya, dari mana saya ngambil quote ini, dari The Boys season 2 episode 3. Kata-katanya adalah kata founder ke CEO perusahaannya, you see companies they come and go, but talent is forever. Oke, semoga bermanfaat.